Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah topik kita. Hari ini kita bakal menyelam ke sesuatu yang pasti udah sering banget kalian dengar, tapi mungkin belum benar-benar kalian pahami seutuhnya. Kita bakal bahas lapisan tersembunyi dari internet. Iya, kita ngomongin soal dark web. Gimana sih cara kerjanya? Terus kita juga bakal melihat satu alat keren yang dirancang khusus buat jadi tameng privasi kita. So, siap-siap ya, karena kita bakal masuk ke sisi internet yang jarang banget tersentuh cahaya. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh, coba deh pikirin sebentar. Menurut kalian, berapa persen sih dari total keseluruhan internet yang benar-benar kita lihat setiap hari lewat Google? Jawabannya, percayalah, bakal bikin kalian kaget. Dan kalau kita bicarain bagian yang nggak kelihatan, ini si dark web, kita dihadapkan sama realitas yang cukup, kelam. Ada satu studi dari tahun 2016 yang nemuin fakta gila, 57%. Bayangin, lebih dari separuh situs di dark web itu secara aktif memfasilitasi aktivitas ilegal. Jadi ini bukan sekadar mitos atau cerita film aja ya, ini beneran. Oke, kita masuk ke bagian pertama, gunung es internet dan lapisan-lapisan dunia maya. Buat ngebayangin gimana internet itu sebenarnya beroperasi, coba deh kalian bayangin sebuah gunung es raksasa di lautan. Disinilah kita bakal ngelurusin salah satu miskonsepsi paling umum. Internet itu ibaratnya punya 3 lapisan. Paling atas, bagian puncak es yang muncul ke permukaan laut, itu adalah surface web. Ini tempat nongkrong kita sehari-hari. Situs berita, media sosial, blog, semua yang bisa dicari pakai mesin pencari biasa. Terus, turun sedikit ke bawah permukaan air, ada bagian yang ukurannya masif banget. Ini namanya deep web. Banyak orang ngira deep web itu isinya ilegal semua. Padahal, enggak sama sekali. Ini cuma halaman-halaman yang emang nggak bisa di-Google karena butuh password atau berupa basis data internal. Nah, baru deh di titik yang paling bawah, paling dalam, dan paling gelap, kita ketemu sama dark web. Ini adalah jaringan yang emang sengaja disembunyikan. Kalian nggak bakal bisa masuk ke sini tanpa software khusus, kayak Tor browser. Biar lebih jelas, mari kita bandingin langsung ya. Percaya atau enggak, kalian tuh ngakses deep web setiap hari loh. Pas kalian buka internet banking, ngecek email, atau login ke portal kampus, nah itu semua adalah deep web. Aman banget dan super wajar. Tapi coba kontraskan itu sama sisi ekstrimnya si dark web. Area ini emang didesain buat ngasih anonimitas yang absolut. Disinilah rumahnya pasar gelap, forum-forum rahasia yang terenkripsi, dan tentu aja tempat terjadinya perdagangan ilegal. Tujuan utama dari dark web ini cuma satu, benar-benar menyembunyikan identitas secara total. Lanjut ke bagian 2, lapisan bawang Tor alias the onion router. Terus pertanyaannya, gimana sih caranya orang bisa berselancar di lapisan terdalam yang super rahasia ini? Jawabannya ada di teknologi bernama Tor. Sejarah Tor ini lumayan ironis sekaligus menarik banget. Tor ternyata nggak dibikin sama sekumpulan hacker di ruang bawah tanah loh. Nyatanya, di tahun 1995, Laboratorium Riset Angkatan Laut Amerika Serikat lah yang pertama kali ngembangin konsep onion routing ini. Awalnya, murni buat tujuan militer, melindungi komunikasi intelijen biar nggak gampang dilacak. Tapi seiring berjalannya waktu, teknologinya berevolusi. Di tahun 2002, Tor akhirnya dirilis buat publik. Lalu di tahun 2004, proyek ini mulai didanai sama kelompok advokasi hak digital kayak IFF. Gila ya, dari teknologi rahasia militer, sekarang berubah jadi alat privasi buat siapa aja. Terus, gimana sih cara kerjanya sampai Tor ini bisa bener-bener nyembunyiin identitas kita? Mari kita ikutin perjalanan sebuah paket data. Bayangin kita punya seorang pengguna, sebut aja namanya Alice. Nah, waktu Alice ini mau internetan secara anonim pakai aplikasi Tor, langkah pertamanya tuh dia nggak langsung connect ke situs yang mau dituju. Bukannya gitu, softwarenya ini bakal ngehubungin sebuah server directory dulu, kita panggil aja Dave, buat ngedapetin daftar titik estafet atau yang biasa disebut node yang lagi aktif di seluruh dunia. Selanjutnya, dan ini bagian yang paling krusial, data milik Alice ini nggak pernah jalan lurus begitu aja ke tujuannya. Kalau lurus, ya bakal gampang banget dilacak kan? Jadi aplikasi Tor-nya Alice ini bakal milih jalur yang sepenuhnya acak. Datanya bakal lompat melewati 3 node yang berbeda sebelum akhirnya sampai ke server tujuan. Anggap aja namanya Bob. Serunya lagi, setiap lompatan ini dienkripsi dengan sangat-sangat kuat. Jadi nggak ada yang bisa nebak dari mana asal datanya dan mau kemana tujuan akhirnya di waktu yang bersamaan. Nah, ini dia alasan kenapa sistem ini disebut sebagai router bawang.
Datanya itu dibungkus super rapat dalam beberapa lapis enkripsi, persis kayak lapisan kulit bawang. Setiap not di jalur tadi cuma pegang satu kunci buat ngupas satu lapisan aja. Jadi, router pertama cuma tahu kalau data ini datang dari Alice dan harus dioper ke router kedua. Router kedua cuma tahu data ini datang dari router pertama dan harus diterusin ke router ketiga. Intinya, nggak ada satupun titik di rantai ini yang punya gambaran utuh soal jalur datanya. Anonimitas di sini benar-benar dicapai lewat ketidaktahuan yang emang sengaja dibagi-bagi ke beberapa titik. Tapi, para pengembang Tor ini pinter banget. Mereka sadar kalau kita pakai satu jalur yang sama kelamaan, pasti nanti ada aja pihak yang bisa menganalisis pola pergerakan data kita. Makanya Tor ini didesain buat secara otomatis memutus jalur yang lagi dipakai, terus bikin jalur sirkuit baru yang bener-bener acak setiap 10 menit sekali. Atau setiap kali kalian ngetikin alamat situs web yang baru. Ini bener-bener sistem privasi yang luar biasa tangguh. Kita lanjut ke bagian 3. Router Arania, solusi privasi portable Anda. Oke, ada satu kendala praktis soal Tor ini. Kita harus install aplikasinya di setiap perangkat yang mau kita pakai. Agak ribet kan? Gimana kalau kita punya tameng fisik aja? Kenalin, router Arania. Arania ini pada dasarnya adalah pendekatan Internet of Things untuk privasi kita. Jadi, alih-alih cuma ngandelin software, ini adalah router hardware betulan yang ditenagai sama komputer mini bernama Raspberry Pi. Nantinya, HP atau laptop biasa kalian tinggal connect aja ke Wi-Fi yang dipanjarin sama komputer mini ini. Dan otomatis, si Arania bakal narik semua traffic internet kalian dan memaksanya masuk ke dalam jaringan Tor tadi. Dan yang bikin Arania ini makin keren adalah fungsionalitasnya buat sehari-hari. Karena cuma dirakit pakai Raspberry Pi 3, modem GSM, dan sebuah powerbank berkapasitas 2000 mAh, alat ini nggak cuma murah tapi juga 100% portable. Kalian bisa masukin ini ke dalam tas, bawa nongkrong ke kafe, nyalain, dan boom! Tiba-tiba semua gawai yang terkoneksi langsung dapat anonimitas tingkat militer secara instan. Ini ibarat tameng privasi instan yang bisa dipakai siapa aja, di mana aja. Eits, tapi tunggu dulu. Hukum fisika tetap berlaku di sini. Kita nggak mungkin mantulin koneksi internet keliling dunia lewat server sukarelawan tanpa ngebayar harganya kan? Dan harga yang harus dibayar adalah kecepatan. Berbagai penelitian nunjukin kalau ngerutiin data kalian lewat Tor, kayak yang dilakuin Arania ini, bakal bikin latensi internet kalian melonjak sampai 5 kali lipat. Jadi ini jelas bukan alat buat dipakai streaming film resolusi tinggi ya. Ini murni alat buat ngamanin data kalian yang benar-benar sensitif aja. Masuk ke bagian 4. 2 sisi anonimitas, sebuah dilema privasi. Nah, sekarang kita sampai ke diskusi etika yang jauh lebih mendalam. Gampang banget emang ngecap Tor ini sebagai sesuatu yang buruk. Tapi faktanya, ada banyak banget kasus di mana Tor ini justru sangat mulia dan bahkan bisa nyelamatin nyawa orang. Misalnya, para jurnalis di negara otoriter sering pakai Tor buat ngeberitain kebenaran tanpa takut ditangkap. Terus, aparat penegak hukum juga pakai ini buat operasi penyamaran online. Whistleblower bisa dengan aman ngebongkar kasus korupsi. Bahkan warga biasa kayak kita yang sekedar nggak mau penyedia internet kita ngejual data browsing kita ke pengiklan, kita juga bisa diuntungin pakai teknologi ini. Buat banyak orang, Tor ini benar-benar ngasih suara buat mereka yang selama ini dibungkam. Tapi di sisi lain, kita juga nggak boleh tutup mata sama realitas yang bertolak belakang. Yang namanya teknologi itu kan nggak punya moral, dia cuma alat. Di satu sisi, dia adalah tameng pelindung hak asasi, tapi di sisi lain, karena emang nggak bisa dilacak, Tor otomatis jadi surga yang paling sempurna buat para pelaku kriminal. Disinilah sindikat kejahatan siber, hacker, dan bandar barang terlarang bisa bebas beroperasi tanpa takut diciduk polisi. Ini adalah pedang bermata dua paling ekstrim yang ada di dunia digital saat ini. Dan yang terakhir, bagian 5, ancaman nyata dan resiko dari kegelapan. Terus, apa yang bakal terjadi kalau kalian nekat main-main ke sisi gelap internet ini tanpa persiapan yang matang? Pertama-tama, kalian harus paham, jaringan Tor itu sendiri bukannya nggak bisa ditembus sama sekali. Hacker-hacker kelas kakap sering pakai teknik canggih yang namanya Tor flooding. Kalau penyerang sukses mengontrol titik masuk jaringan yang udah dimanipulasi, lalu menyisipkan skrip berbahaya, mereka bisa menganalisis pola penundaan jaringan kalian. Dari ngebaca delay ini aja, mereka punya peluang besar buat ngelucutin anonimitas kalian dan ngebongkar identitas asli kalian. Emang sih terdengar super teknis ya, tapi poin utamanya adalah anonimitas itu nggak akan pernah dijamin 100%. Dan buat pengguna biasa yang salah langkah masuk ke dark web, waduh, risikonya jauh lebih gila daripada sekedar dilacak doang. Kalian bakal masuk ke sebuah ekosistem yang benar-benar liar tanpa regulasi. Salah ngeklik sedikit aja, kalian bisa nggak sengaja ngunduh ransomware yang langsung ngunci semua data di perangkat kalian.
Kalian juga bakal berhadapan sama skema phishing tingkat tinggi, atau malah ngelihat data pribadi kalian sendiri lagi diperjualbelikan di sana. Belum lagi, ada risiko kalian terpapar konten visual yang sangat merusak dan bikin trauma secara psikologis. Dan jangan lupa, sekedar berinteraksi sama situs tertentu aja udah bisa bikin kalian masuk radar investigasi hukum setempat loh. Resiko ini benar-benar nyata dan sangat berbahaya. Dan hal ini ngebawa kita ke satu bahan perenungan terakhir. Kita udah sama-sama ngebedah infrastruktur di baliknya, kita udah lihat inovasi alat keren kayak Aranea, dan kita juga udah ngintip betapa berbahayanya jurang yang ada di sana. Jadi, pertanyaan yang pengen saya titipin buat kalian hari ini adalah, di dunia modern ini, di mana data kita terus-terusan diawasi dan dieksploitasi, apakah mengejar privasi yang absolut itu benar-benar sepadan kalau harganya adalah kita harus hidup berdampingan dengan risiko kegelapan yang juga absolut? Ini adalah dilema etika yang sampai sekarang belum ketemu jawaban pastinya. Terima kasih banyak udah gabung di sesi penjelasan kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.